Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 6 Juni 2022 adalah Maria Bunda Gereja. Mari kita awali renungan ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih atas undangan suci-Mu bagi kami semua guna merenungkan teladan Bundamu Maria bagi kami yang adalah Bunda kami juga. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Mari kita bacakan bersama-sama. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati secara wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Ajaran ini bukan karangan gereja Katolik yang mengada-ada, tetapi sangat biblis, sangat alkitabiah. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh perikopa bacaan Injil hari ini. Oleh baptisan kita tahu bersama kita semua menjadi saudara Kristus dan anggota gereja, anggota jemaatnya. Kita bisa baca ini dalam 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 3. Status rohani kita jelas, yakni anggota gereja yang kepalanya adalah Kristus. Maria tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai ibu gereja, tetapi di kaki salibnya Yesus menyerahkan ibundanya Maria menjadi ibu para muridnya. Murid yang dikasihi Yesus adalah wakil gereja yang menerima Maria dalam rumahnya sejak saat itu. Yesus tidak sekedar memaksa, tetapi Yesus tahu Maria sangat layak menerima tanggung jawab sebagai ibunda gereja, ibunda para muridnya, karena beberapa kualifikasi berikut ini. 1. Maria sungguh pribadi yang terbuka bagi karya keselamatan Allah.
tatkala Maria menerima Yesus dalam rahimnya. Dengan tegas pada saat itu, saat malaikat Gabriel datang kepadanya, Maria mengatakan, Ego ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Maria terbuka bagi karya Allah dalam hidupnya yang bukan hanya menyelamatkannya, tetapi juga dengan menerima putra, ia menjadi jembatan berkat dan jembatan kasih bagi semua umat manusia. Yang kedua, Maria adalah pribadi yang setia mengajarkan iman yang benar kepada kanak-kanak Yesus. Maria dan Yosef setiap tahun dengan setia membawa Yesus ke Yerusalem, ke jantung rohani orang Yahudi, dan mengajarkan tradisi sebagai manusia Yahudi yang harus beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, Maria selalu ingin dekat dengan putranya dan melindunginya. Sebagaimana yang kita baca dalam Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35. Tatkala Yesus dituduh bersekutu dengan Beelzebul raja setan, ini tentu tuduhan yang sangat serius bagi masyarakat masyarakat rohani seperti masyarakat Yahudi. Maka Maria datang bersama saudara-saudara Yesus mengunjunginya, ingin menunjukkan dukungan dan keprihatinan mereka bagi Yesus. Maria tidak mau tentunya putranya dituduh melakukan tindakan blasfemi, menghujat Allah, karena hukumannya adalah hukuman mati. Dan Maria juga pribadi yang setia kepada Yesus hingga titik akhir penderitaan Yesus. Maria tidak lari seperti para murid yang lain. Maria persis di kaki salib Yesus. Kesetiaan inilah yang Yesus harapkan dibagikan oleh Maria kepada para muridnya. Maria menunjukkan kesetiaan dan cinta seorang ibu dengan tuntas kepada Yesus. Ia bersama Yesus saat bahagia, saat jaya. Namun terlebih Maria ada di sana saat Yesus mengalami agoni. Itulah sebabnya patung Pieta ada. Maria menerima jenazah Yesus. Ia adalah ibu yang sungguh-sungguh luar biasa setia. Maria setia melaksanakan perintah Yesus ketika Yesus menyerahkan para muridnya kepadanya sebagai ibunya. Itu sebabnya Maria dengan tekun mendampingi para murid berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Yesus tentu mengharapkan kita semua sebagai warga gereja yang adalah murid-muridnya belajar dalam bimbingan Maria untuk selalu terbuka bagi karya keselamatan Allah, setia melaksanakan iman kita, selalu mau dekat dengan Yesus, dan tabah dalam segala derita, serta mau berbagi dengan sesama dalam hidup. Semoga semua kekayaan rohani Maria juga mampu kita serap, kita pelajari, kita tekuni, dan kita laksanakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau menganugerahkan dan memberikan ibumu sebagai ibu kami. Bantulah kami untuk meneladan Bundamu Maria dalam seluruh keberadaannya sebagai manusia super di hadirat-Mu. Semoga apa yang ditunjukkan oleh ibu kami tersebut mampu juga kami contoh dan kami teladani dalam praktik hidup harian kami. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu,
Berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.